Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 dari kelas 5A yang beranggotakan Dila Amalia dari NIM 03 dan saya sendiri Laili Sobaha NIM 20. Di sini kami akan mempresentasikan tentang konsep IPA SMP kelas 9 tentang sistem reproduksi pada manusia. Silakan untuk Mbak Dila. Dengan kompetisi dasar 3.1 menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Dan 4.1 mengenai menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait kesehatan dan upaya pencegahan gangguan pada organ reproduksi. Sebab materi pada pokok pembahasan kali ini yaitu yang pertama ada pembelahan sel, yang kedua ada struktur dan fungsi sistem reproduksi manusia, yang ketiga ada gangguan dan penyakit pada sistem reproduksi, dan yang terakhir ada upaya pencegahan penyakit reproduksi manusia. Pokok bahasan yang pertama yaitu pembelahan sel. Mutasi sendiri yaitu pembelahan yang menghasilkan sel anakan dengan materi genetik yang identik dengan sel induknya. Sedangkan pembelahan meiosis yaitu pembelahan sel yang terdiri atas 2 kali pembelahan sel namun hanya 1 kali replikasi DNA. Selanjutnya, pembelahan mitosis terdiri dari 5 tahap. Yang pertama ada interfase. Pada tahap interfase yaitu proses persiapan dan penimbunan energi oleh sel untuk melakukan pembelahan. Tahap ini dibagi menjadi 3, yaitu fase G1, fase S, dan fase G2. Untuk tahap kedua yaitu tahap profase, di mana membran inti mulai menghilang, benang kromatin memadat menjadi kromosom. Fase ketiga yaitu tahap metafase, di mana kromosom berjajar pada bidang pembelahan atau disebut dengan bidang ekuator. Dan yang keempat yaitu tahap anafase, yaitu sentromer membelah menjadi kromosom, kemudian kromosom bergerak ke kutub yang berlawanan, dan kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Tahap yang terakhir yaitu telofase, membran inti mulai kembali bergabung dan terbentuk 2 sel anakan yang bersifat diploid. Selanjutnya, pada tahap pembelahan sel meiosis ada 2 kali tahap. Yang pertama yaitu meiosis 1. Pada meiosis 1 terdiri dari tahap profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Pada profase 1 yaitu dibagi menjadi 5 tahap. Ada leptonema, zigonema, pakinema, diplonema, dan diakinesis. Sedangkan untuk metafase 1, kromosom homolog saling berhadapan pada bidang pembelahan atau bidang ekuator. Dan untuk anafase 1, kromosom homolog ditarik benang spindel menuju kutub yang berlawanan. Untuk telofase 1, membran inti kembali terbentuk. Terjadi sitokinesis dan menyebabkan terbentuk 2 sel anakan haploid. Selanjutnya yaitu pada meiosis 2. Terdiri dari 4 tahap. Yang pertama yaitu profase 2. Pada profase 2, membran inti mulai rusak. Sentriol mulai bergerak ke kutub yang berlawanan, dan kromatin mulai bergerak ke bidang pembelahan. Tahap kedua yaitu metafase 2, yaitu kromosom berjajar pada bidang pembelahan atau bidang ekuator. Tahap ketiga yaitu tahap anafase 2, yaitu kromatid memisah dan masing-masing bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Dan tahap terakhir yaitu telofase 2, di mana membran inti mulai terbentuk kembali, kromatid berubah menjadi kromatin, terjadi sitokinesis, yaitu di tahap ini sehingga terbentuk 4 sel anakan haploid. Selanjutnya, pokok bahasan yang kedua mengenai struktur dan fungsi sistem reproduksi manusia. Sistem reproduksi adalah sistem organ seks dalam organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual. Fungsi sistem reproduksi pada pria yaitu untuk memproduksi, menyimpan, serta mengantarkan sperma untuk membuahi sel telur.
Sedangkan fungsi sistem reproduksi pada wanita yaitu untuk memproduksi sel telur dan menyediakan tempat untuk janin selama kehamilan. Selanjutnya yaitu organ reproduksi pria terdiri dari organ kelamin luar dan organ kelamin dalam. Untuk organ kelamin luar yaitu terdiri dari penis dan skrotum. Penis ini berperan dalam populasi untuk menyalurkan sel sperma ke dalam tubuh wanita. Sedangkan skrotum yaitu berupa kantung yang melindungi testis. Untuk organ kelamin dalam yaitu terdiri dari yang pertama ada testis untuk menghasilkan sel kelamin jantan atau sperma dan hormon testosteron. Untuk yang kedua yaitu saluran reproduksi berupa epididymis, yaitu tempat penyimpanan dan pematangan sperma. Yang kedua ada vas deferens, yaitu saluran yang dilalui sperma dari epididymis menuju vesicula seminalis. Dan yang ketiga yaitu ada saluran ejakulasi, yaitu untuk mengeluarkan sperma menuju uretra. Selanjutnya yaitu ada kelenjar kelamin, yang terdiri dari vesicula seminalis, yaitu untuk menghasilkan cairan kaya gula atau fruktosa yang menyediakan energi bagi sperma. Yang kedua yaitu mengenai kelenjar prostat, di mana menghasilkan cairan yang mengandung enzim antikoagulan dan asam sitrat. Dan yang terakhir yaitu ada kelenjar Cowper atau bulburetra, yaitu menghasilkan cairan yang bersifat basa. Untuk organ kelamin dalam yang terakhir yaitu uretra, yaitu saluran urin dari kandung kemih dan sperma dari kantung semen keluar ke tubuh, dari tubuh. Next, selanjutnya mengenai spermatogenesis. Nah, di situ ada 4. Yang pertama di situ spermagonium 2N mengalami pembelahan mitosis, membentuk spermatosit primer. Selanjutnya, spermatosit primer mengalami pembelahan meiosis 1 dan menghasilkan 2 sel anakan spermatosit sekunder. Kemudian 2 sel anakan spermatosit sekunder mengalami pembelahan meiosis 2 menghasilkan spermatid. Dan spermatid akan mengalami perkembangan dan diferensiasi menjadi sperma yang haploid yang terdiri dari kepala, badan sperma, dan ekor. Next. Selanjutnya yaitu mengenai organ reproduksi wanita. Terbagi menjadi 2, yaitu organ kelamin luar dan organ kelamin dalam. Untuk organ kelamin luar terdiri dari vulva dan labium. Vulva yaitu celah paling luar dari alat kelamin wanita. Sedangkan labium yaitu bagian yang membatasi vulva. Pada organ kelamin dalam terdiri dari vagina, yaitu saluran akhir organ reproduksi wanita. Yang kedua ada uterus, yaitu ruang tempat pertumbuhan dan perkembangan janin. Nah, uterus ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu ada serviks, yaitu leher rahim yang berada di bagian bawah, dan tubuh utama rahim yang disebut korpus. Yang kedua ada korpus, yaitu dapat dengan mudah mengembang untuk menopang bayi yang sedang berkembang. Yang ketiga yaitu ovarium. Kelenjar berbentuk oval yang terletak di kedua sisi rahim serta menghasilkan telur dan hormon. Dan yang terakhir yaitu oviduct atau tuba Fallopi, yaitu saluran sempit yang melekat pada bagian atas rahim dan berfungsi sebagai terowongan bagi ovum untuk melakukan perjalanan dari ovarium ke rahim. Nah, selanjutnya ada oogenesis. Pada proses oogenesis ini, yang pertama sel-sel kelamin primordial. Sel-sel kelamin primordial mula-mula terlihat dalam ektoderm embrional dari Saccus vitellinus dan mengadakan migrasi ke epitelium germinativum kira-kira pada minggu ke-6 kehidupan intrauteri atau dalam kandungan. Nah, masing-masing sel kelamin primordial atau oogonium dikelilingi oleh sel-sel pregranulosa yang melindungi dan memberi nutrien oogonium
dan secara bersama-sama membentuk folikel primordial. Selanjutnya yang kedua yaitu folikel primordial. Folikel primordial menggandakan migrasi ke stroma korteks ovarium dan folikel ini dihasilkan sebanyak 200.000 buah. Sejumlah folikel primordial berupaya berkembang selama kehidupan intruteri dan selama masa kanak-kanak, tetapi tidak satupun mencapai pemasakan. Pada waktu pubertas, satu folikul dapat menyelesaikan proses pemasakan dan disebut folikel de Graaff, di mana di dalamnya terdapat sel kelamin yang disebut oosit primer. Pada oosit primer, mana inti nukleus oosit primer mengandung 2-3 pasang kromosom atau 2N. XX. Kromosom-kromosom yang lain disebut autosom. Satu kromosom terdiri dari 2 kromatin. Nah, kromatin membawa gen-gen yang disebut DNA. Selanjutnya ada pembelahan meiosis pertama. Meiosis terjadi di dalam ovarium ketika folikul de Graaff mengalami pemasakan dan selesai sebelum terjadi ovulasi. Inti oosit atau ovum membelah sehingga kromosom terpisah dan terbentuk 2 sel yang masing-masing mengandung 2-3 kromosom. Satu set tetap lebih besar dibandingkan yang lain karena mengandung seluruh sitoplasma. Sel ini disebut oosit sekunder. Sel yang lebih kecil disebut badan polar pertama. Dan yang terakhir yaitu ada oosit sekunder. Pembelahan meiosis kedua biasanya terjadi hanya apabila kepala spermatozoa menembus zona pelusida oosit. Oosit sekunder membentuk ootit yang akan berdiferensiasi menjadi ovum dan satu badan polar lagi, sehingga terbentuk 3 badan polar dan 1 ovum massa. Semua mengandung bahan genetik yang berbeda. Selanjutnya, saya serahkan kepada Mbak Laili. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Dila. Baik, akan saya lanjutkan. Selanjutnya yakni mengenai siklus menstruasi. Siklus menstruasi ada 3 fase, yaitu fase pertama, fase kedua, dan fase ketiga. Pada fase pertama disebut dengan fase menstruasi. Fase ini hormon FSH memicu berkembangnya folikel dalam ovarium. Hormon FSH adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari atau hipofisis. Pada fase menstruasi ini dinding rahim luruh dan seorang perempuan mengalami menstruasi. Selanjutnya yakni fase kedua. Fase kedua ini dinding rahim juga mengalami fase proliferasi, yaitu penebalan dinding oleh hormon estrogen dan progesteron. Tujuan dari menebalnya dinding rahim adalah untuk mempersiapkan tempat melekatnya embrio apabila sel telur telah dibuai oleh sel sperma. Pada fase kedua ini, dinding rahim juga mulai mengalami ovulasi. Lalu fase ketiga. Fase ketiga ini disebut juga dengan fase sekretori. Sel telur yang telah diovulasikan akan ditangkap oleh fimbria dan akan bergerak menuju tuba Fallopi. Pada fase ini, jumlah hormon estrogen dan progesteron pada perempuan menjadi rendah. Rendahnya kedua hormon tersebut menyebabkan jaringan penyusun dinding rahim rusak dan menyebabkan pembuluh darah yang ada pada dinding rahim pecah. Lalu terjadilah menstruasi. Selanjutnya yakni fertilisasi dan kehamilan. Proses fertilisasi diawali dengan sel sperma yang masuk ke dalam saluran reproduksi perempuan. Sel tersebut akan bergerak menuju sel telur. Apabila sel sperma dengan sel telur bertemu, maka bagian kepala sel sperma akan masuk ke dalam sel telur dan meninggalkan bagian ekornya di luar sel telur. Fertilisasi juga merupakan proses peluburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk zigot. Lalu proses fertilisasi ini terjadi di dalam tuba Fallopi. Berikut yakni skema proses fertilisasi implantasi. Yang pertama yakni ovulasi, yang kedua fertilisasi, ketiga terjadi pembelahan,
keempat pembelahan lanjutan, dan yang kelima morula lalu mengalami pembelahan sehingga terbentuk blastosit. Selanjutnya yakni zigot selanjutnya yakni pada kehamilan. Zigot yang terbentuk setelah terjadinya fertilisasi akan melakukan pembelahan. Selanjutnya akan berkembang menjadi embrio yang akan menuju ke rahim dan akan tertanam atau implantasi ke dalam endometrium. Pada kondisi tersebut, perempuan mengalami kehamilan. Berikut ini disajikan tabel perkembangan embrio pada masa kehamilan. Ada periode perkembangan, gambar embrio, dan juga kondisi janin. Periode perkembangan ada 3. Yang pertama yakni trimester pertama. Trimester pertama ini mulai terbentuknya hampir semua organ tubuh. Janin sangat rentan terhadap radiasi, obat, maupun alkohol. Oleh karena itu, ibu hamil harus memilih nutrisi yang baik dan menjauhi kebiasaan buruk seperti merokok, minum minuman beralkohol, agar janin yang dikandungnya tidak mengalami kecacatan atau gangguan kesehatan lainnya. Berikut ini yakni gambar embrio maupun gambar janin. Yang atas yakni gambar embrio berumur 5 minggu atau kurang lebih 35 hari. Dan yang bawah ini gambar embrio yang sudah bisa disebut sebagai janin yang berumur 9 minggu atau 63 hari. Pada gambar yang atas yakni embrio umur 5 minggu, ukuran embrio kurang lebih 7 cm. Embrio telah memiliki bakal tulang belakang, otak dan susun tulang belakang juga mulai terbentuk. Sedangkan pada gambar yang bawah yakni embrio yang berumur 9 minggu atau 63 hari. Di mana embrio tersebut sudah memiliki struktur yang lengkap sehingga bisa disebut dengan janin. Janin berukuran kurang lebih 5,5 cm dan terlekat pada tali pusar yang terhubung dengan plasenta dan terlindungi oleh kantong amnion. Otot tulang belakang, rusuk lengan, dan jari juga sudah terbentuk. Janin juga sudah dapat menggerakkan lengan dan kaki serta memutar kepala. Berikutnya yakni pada trimester kedua. Perkembangan pada trimester kedua yakni pembesaran ukuran janin dan perbaikan struktur menjadi lebih detail. Lalu tidak ada perkembangan mendasar seperti pada trimester pertama. Yang pertama yakni gambar pertama menunjukkan janin berumur 14 minggu atau kurang lebih 98 hari. Sedangkan yang bawah yakni janin yang berumur 20 minggu atau 140 hari. Pada janin yang berumur 14 minggu, janin memiliki ukuran kurang lebih 6 cm. Lalu pada trimester kedua, plasenta banyak menghasilkan progesteron untuk menjaga proses kehamilan. Sedangkan pada janin berumur 20 minggu, ukuran janin sudah mencapai kurang lebih 19 cm dengan berat badan janin sebesar 0,5 kg. Janin telah terlihat seperti bayi. Jari, tangan, dan jari kaki juga sudah mulai terbentuk. Pada bagian ujung jari sudah tumbuh kuku. Janin telah memiliki alis dan bulu mata. Permukaan kulit ditumbuhi oleh rambut. Janin sudah mulai bergerak aktif. Dan pada akhir trimester kedua ini, mata janin sudah mulai membuka dan mulai terbentuk gigi. Selanjutnya yakni trimester ketiga. Pada trimester ketiga ini terjadi pertumbuhan ukuran bayi yang sangat pesat untuk mendapatkan kekuatan menghadapi hidup di lingkungan luar. Ini gambar saat bayi baru dilahirkan. Kondisi janin pada trimester ketiga sendiri, sistem sirkulasi dan respirasi mengalami perubahan yang memungkinkan untuk bernafas dalam lingkungan luar. Janin pada trimester ketiga ini mengembangkan kemampuan untuk mengatur suhu tubuh sendiri. Tulang mulai mengeras, otot mulai menebal, dan pada saat bayi lahir, ukuran bayi sekitar kurang lebih 50 cm dengan berat badan 2-3 kg. Berikutnya yakni gangguan dan penyakit pada sistem reproduksi. Tentunya ada banyak gangguan dan penyakit pada sistem reproduksi. Yang pertama yakni sifilis. Sifilis sendiri merupakan penyakit kelamin menular yang disebabkan oleh infeksi bakteri Treponema pallidum. Yang kedua yakni gonore. Gonore merupakan penyakit menular seksual yang disebabkan oleh infeksi bakteri Neisseria gonorrhoeae. Yang ketiga yakni AIDS.
AIDS yakni penyakit akibat infeksi yang disebabkan oleh jenis virus HIV. Lalu selanjutnya chlamydia merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri jenis Chlamydia trachomatis dan dapat menimbulkan kemandulan. Lalu epididymitis merupakan penyakit pada sistem reproduksi yang menyerang peradangan pada saluran epididymis yang disebabkan oleh infeksi atau terkena penyakit menular seksual. Lalu prostatitis, peradangan pada kelenjar prostat. Endometriosis, gangguan akibat adanya jaringan endometrium dari luar rahim atau uterus. Dan yang terakhir yakni intervelitas, merupakan penyakit ketidaksuburan yang terjadi pada pria karena adanya penyakit seperti impotensi, ejakulasi dini, dan untuk wanita karena adanya tumor dan juga obesitas atau kelebihan berat badan. Berikutnya yakni upaya pencegahan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Yang pertama yakni membiasakan membilas dengan bersih organ reproduksi setiap selesai buang air kecil maupun air besar. Selanjutnya yakni mengeringkan sisa air yang menempel pada kulit menggunakan tisu. Lalu hindari menggunakan sabun pembersih daerah kewanitaan secara terus-menerus. Rajin berolahraga dan banyak mengonsumsi buah dan sayur juga dapat mencegah penyakit pada sistem reproduksi manusia. Lalu bagi perempuan sendiri yang mengalami menstruasi, ganti balut sesering mungkin, minimal 3 kali dalam sehari. Lalu mengganti celana dalam 2-3 kali sehari, dan yang terakhir ini tidak melakukan seks bebas. Baik, mungkin itu saja dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.